Halo semuanya, Gokto. Balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini gue pengen sharing ke kalian soal monitor baru gue. Lenovo L24i Strip 30. Ini akhirnya gue punya monitor 75Hz lagi setelah kemarin terakhir itu LG 22MK600. Dan sebetulnya ini gue dikasih pinjam sama Abdi Tama 2 monitor jenis ini, Lenovo L24i. Cuman akhirnya gue putusin untuk beli satu monitor, satunya gue pulangin. Kenapa gue beli? Karena ya nice, kepake banget sama gue, jadi ya udah gue beli aja lah gitu. Ya, jadi gue pengen sharing aja ke kalian dari Lenovo L24i ini gimana experience gue pakai dan kualitinya gimana. So langsung aja masuk ke videonya. Sebetulnya gue udah nyaman sama setup kayak gini, cuman karena gue akhirnya memutuskan untuk kayaknya lebih mending untuk satu monitoring itu ditaruh di meja laptop aja gitu, karena super ngebantu banget daripada gua harus ngeliatin layar laptop yang burik gitu. Walaupun udah 1080p ya lebih enak pakai monitor 24 inch, dan gue putusin untuk 75Hz itu kan cukup aja untuk laptop gua. Oke, sebelum bahas monitornya lebih lanjut, gua akan pindahin monitor ini ke setup laptop dan ya. Oke, menurut gue Lenovo L24i ini bisa jadi solusi kalian kalau kalian lagi cari monitor 1080p 75Hz IPS, karena emang lumayan ketat ya persaingan monitor kelas itu. Sebetulnya gue kemarin tuh ada perbandingan juga, ada pengen beli si Samsung S24 R350, itu mirip-mirip sama ini. Dari range harga juga 2 jutaan. Cuma gue lebih suka si Lenovo ini karena ini keluarannya lebih baru ya. Kalau Samsung setahu gue 2018. Kalau ini panel IPS baru 2021 kemarin, akhir tahun. Udah gitu desainnya juga cakep, dan enggak sih sebenarnya gue gara-gara lihat thumbnailnya GTID kalau bilang itu terakurat, terus gue nonton ya udah gue putusin beli ini gitu. Tapi emang gue suka desainnya, terus kaki monitornya sih menurut gue ini wah, poin plus banget untuk Lenovo bikin kaki monitor kayak gini. Oke, kita bahas dari desainnya dulu. Ini hal yang bikin gue suka sama monitor ini. Seperti biasa, bezel tipis, terus gue suka nggak ada logo di depannya seperti monitor kebanyakan, tapi logo Lenovo-nya itu ada di belakang sini, which ini bagus, jadi gue suka. Jadi kelihatan clean di depannya. Cuma sayang di depannya ini masih ada tombol yang dikasih sama Lenovo. Harusnya sih menurut gue lebih bagus kalau di bawah, atau enggak dibikin joystick kayak LG punya gitu. Pasti itu lebih nice. Yang gue suka selanjutnya adalah stand si Lenovo L24i ini yang dari tadi udah gue mention. Karena kotak jadi kelihatan minimalis, terus dia kasih holder HP juga, ini jadi poin plus menurut gue. Terus dia kasih juga kabel manajemen di stand belakangnya, dan karena bentuk stand yang kotak ini bikin si monitor jadi kelihatan kokoh, nggak gampang goyang. Nggak kayak monitor dengan stand V gitu yang terkesan nggak kokoh. Monitor ini cuma bisa tilt aja, nggak bisa di swivel, dan untuk tiltnya monitor ini cukup gampang sih menurut gua, nggak effort banget untuk kita bisa mainin tiltnya. Nah, cuma untuk sekarang-sekarang ini menurut gua stand nggak terlalu necessary banget, karena gue juga prefer pakai stand third party gitu kayak Oximus punya. Pastinya itu akan lebih good di setup kita, lebih clean, terus kita bisa tinggiin dia punya monitor, jadi posisinya lebih gampang untuk kita mainin, disesuaikan sama jarak pandang kita. Itu lebih enak sih sebenarnya. Maka dari itu Lenovo L24 ini juga udah mikirin hal tersebut, jadi dia kasih VESA 10x10 cm, terus
portnya juga dia udah desain ngadep ke bawah biar kalau kita pakai VESA ini nggak akan mentok ke tembok dari kabel-kabelnya dia. Bagian belakang monitor ini agak gede di bagian tengahnya jadi kurang elegan sih menurut gua, padahal atasnya tuh udah tipis banget. Untuk port-port di monitor ini ada power di sebelah sini, terus ada HDMI, ada DZAP, dan ada satu port jack 3,5 mm untuk kita bisa colok speaker eksternal. Jadi di monitor ini tuh nggak ada port GP, dan ini juga yang kemarin gua jadi kendala. Nggak bisa sandingin dua monitor ini di PC karena PC gue cuma ada satu kabel HDMI dan tiganya itu DP. Jadi nggak bisa. Untuk speknya standar aja ini di kelas entry level 1080p 75Hz IPS, cuma yang agak beda dari LG MK600 yang sebelumnya gue punya itu ada response time-nya. Di sini Lenovo kasih udah 4 millisecond, kalau LG itu masih 5 millisecond. Terus di monitor ini juga udah dilengkapin sama AMD FreeSync. Ini sih udah standar aja sih menurut gue. Sebetulnya untuk hal ini gue nggak terlalu penting sih karena gue pakai monitor ini tuh lebih ke produktivitas aja. Kalau gue buat gaming pastinya gue akan cari yang 144 Hz. Tapi menurut gue untuk main game di monitor ini juga sebenarnya cukup-cukup aja. Kayak gue main Apex di sini pun masih nyaman daripada main di layar laptop gue gitu ya. Dan ini juga gue sesuaiin sama spek laptop gue yang biasa-biasa aja. Jadi kalau gue beli yang 144 Hz juga kayaknya mubazir gitu. Jadi 75 kayaknya udah pas. Nah untuk ngomongin warna sebetulnya ini gue dapet referensi banget dari GTID, jadi thank you banget ya GTID Bang Eldwin nih. Intinya untuk warna monitor ini sih akurasi sRGB-nya ini paling bagus di antara monitor kelasnya. Kayak gue bisa bandingin sama Samsung S24R350, terus Asus VP249QGR, terus Dell yang 2422H ya, namanya apa sih? Dell P2422H. Terus untuk fiturnya juga ini masih di atas monitor-monitor yang tadi udah gue sebutin. Nah terus gue ada bedain warna sama monitor Asus VG249Q gue. Jadi kayak gini kalau gue ngerasa sih Asus lebih kuning sementara Lenovo itu lebih magenta gitu ya. Terus gue setting kalibrasi juga dapat dari GTID. Cuma bedanya gue turunin brightness, kalau yang disaranin itu 87, kalau gue jadi 60 aja. Karena ruangan gue itu jarang terang ya, gue lebih seneng gelap aja gitu karena lebih enak fokus ke layar. Jadi kalau misalnya brightness-nya tinggi, mata gue tuh sakit gitu. Jadi yang mending gue 60 itu udah cukup menurut gue. Dan ya so far gue nyaman sih pakai Lenovo L24i ini. Cuma gue tuh masih ada trust issue gitu loh. Apalagi kalau kemarin tuh masih gue bikin dual monitor antara VG249K dengan Lenovo L24i ini. Karena gue udah sering pakai si Asus, jadi gue percaya warnanya si Asus nih. Sementara kalau di atas kertas sebetulnya Lenovo ini tuh lebih bagus daripada si VP249QGR, dimana versi itu adalah sama mesinnya sama Asus VG249Q, cuman beda standnya doang. Untuk dalamnya itu sama. Jadi harusnya di atas kertas akurasi warnanya lebih bagus si Lenovo L24i ini. Cuma ya gue masih harus terbiasa percaya sama si monitor ini. Jadi hopefully sih setelah gue pisah kayak gini monitornya, jadi ya gue bisa fokus untuk mewarnain di sini aja gitu. Terakhir gue pengen mention dulu untuk produk yang dari tadi udah nemenin kita. Ini adalah rangkaian body care dari Scarlett. Ini adalah produk yang bisa kalian coba untuk kalian pakai mandi tentunya, untuk ngebersihin badan kalian biar siap beraktivitas, atau setelah aktivitas capek kerja, nah kalian bisa pakai produk ini untuk ngembaliin mood kalian lagi. Selalu cek produk-produk dari Scarlett untuk seluruh kebutuhan body care dan face care kalian. So jadi itu aja sih yang bisa gue sharing ke kalian tentang monitor yang cocok banget untuk produktivitas dan gaming tipis-tipis. Atau mau gaming banyak-banyak juga sebenarnya boleh ya. Terserah kalian makainya mau gimana. Ini adalah monitor di harga 2,139 juta kalau gua cek di Upditama. Ya cukup bersaing memang harganya 2,139 karena memang harga monitor 1080p 75Hz IPS rata-rata di 2 jutaan nih sekarang, 21, 22, 23, ada 1,9 juga. Ya jadi menurut gua ini sih udah pas lah untuk gua. Gua nggak mau banyak-banyak nyari. Banding-bandingin gue pusing sumpah. Banyak banget monitor sekarang tuh. Jadi ya segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wow, ngantuk saya. Jam berapa ini? Jam 2 ya Allah.